Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Capricorn juga dapat kartu ini. Energinya itu tentang gini, apa yang kamu lakukan dengan hati kamu gitu, apa sesuatu yang memanggil di hati kamu, itu membawa hasil yang kamu mau, mengembalikan optimisme dalam hidup kamu, atau kamu akan melihat banyak hal berprogres ya, berhubungan dengan hal ini, sesuatu yang berharga di hati kamu, yang nyalanya nggak pernah padam. Berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu. Oke, transformasi sesuatu yang berakhir gitu. Ada sesuatu yang tricky yang mungkin kamu perlu perhatikan gini, antara kamu denial, ada part di dalam diri kamu, di hidup kamu yang sebenarnya perlu kamu lihat, tapi kamu abaikan, atau ada orang lain di luar, di sekitar kamu yang mungkin tricky, yang mungkin apa ya, punya agenda tertentu, punya niat yang mungkin tersembunyi, yang perlu kamu hati-hati. Lalu juga gini, ada energi dari masa lalu, sangat mungkin apa ya, dia mau datang lagi di hidup kamu perlahan, mungkin mencari tahu terlebih dahulu. Dan untuk sebagian dari kamu, orang ini pernah berumah tangga sama kamu ya. Karena kita lagi musim retrograde gitu, akan ada signifikan untuk orang-orang lama dari masa lalu itu untuk datang kembali. Cuman problemnya adalah, kita udah belajar sesuatu nggak dari misalnya kegagalan kita di masa lalu, dari hubungan yang nggak berjalan itu. Apakah pastikan nih kamu melihat kamu udah jadi orang yang berbeda, apakah orang ini juga udah jadi orang yang berbeda gitu? Kalau nggak, ya ceritanya sama aja gitu, berarti kedua belah pihak nggak belajar apapun dari apapun yang terjadi di waktu lampau ya. Lalu, nih tema berikutnya, nih yang tadi aku bilang ini sesuatu yang mengindikasikan hal-hal menyenangkan, optimis, bahagia, bersemangat, sinar matahari menyinari kegelapan hidup kamu. Kamu akan lihat semua kayak banyak hal positif yang mau datang di hidup kamu di bulan September ini ya. Dan ini sesuatu yang berbicara memanggil di hati kamu, dan ketika kamu melakukan untuk hal itu dari hati gitu, kamu akan mendapatkan output seperti yang kamu mau ya. Apapun gitu, kalau sesuatu yang berharga buat kamu itu keluarga gitu, kamu akan melihat kamu dan keluarga kamu bahagia. Kalau itu goals kamu, mimpi kamu akan melihat progres dengan apapun yang kamu bangun selama ini. Tema besar kamu adalah Two of Wands. Ini tuh berbicara gini ya. Pertama, dihadapkan pada pilihan untuk gini, kamu mendapatkan inspirasi untuk melakukan sebuah hal berbeda, melakukan hal yang baru. Tapi tantangannya adalah kamu mau bertahan di zona nyaman atau enggak gitu. Karena ini problemnya adalah zona nyaman atau mencoba sesuatu yang baru ya. Ketika inspirasi itu muncul, karena wajar sih kalau fixed sign itu kamu, yang fixed sign itu Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, cenderung lebih sulit untuk berubah atau mencoba hal yang baru. Karena apa? Eee, Kecenderungannya adalah mereka suka sesuatu yang familiar, suka keras kepala, nggak suka sama perubahan, perbedaan gitu. Nah, itu kecenderungannya, tapi ini sebuah pesan buat kamu, apakah kamu mau keluar dari zona nyaman kamu atau enggak. Lalu yang berikutnya, dengan kartu ini, mungkin ada orang-orang yang memperhatikan kamu, secara langsung maupun dari jauh, dan mereka merasa punya pendapat gitu untuk mengomentari apa yang kamu lakukan gitu, kayaknya hidup lo bagusnya gini, kayaknya lo bagusnya gini." Kalau orang tua kita tuh mengomentari kayak gitu tuh wajar gitu ya, tapi coba kamu gini, kamu tanya gitu, apakah pendapat mereka, orang tua kamu atau siapapun di sekitar kamu ya adalah kebenaran yang mutlak gitu. Kamu perlu kritis. Sebelum kamu mendengarkan pendapat orang lain, kamu perlu kritis ya. Apakah hal itu adalah kebenaran yang mutlak? Apakah itu sebuah fakta yang betul? Apakah kamu bisa mencari perspektif lain gitu. Ya, ini sebuah pesan buat kamu terutama bulan September ini. Karena blessing-nya itu ada hal yang perlu kamu pikirkan, ada hal yang perlu kamu jalankan sendiri, pikirkan sendiri, lakukan sendiri, mengambil resiko dengan mengukur kalkulasi resikonya ya. Ini, karena energi hermit adalah berjalan sendiri, dan ketika kamu berani mengambil, apa ya, melangkah sendiri, mengambil resiko sendiri, melakukan sesuatu hal yang berbeda, di situ blessing-nya buat kamu. Ingat, di situ blessing-nya buat kamu. Mungkin hal yang kamu mimpi kamu, apa sesuatu yang berharga buat kamu itu bisa jadi berbeda sama orang-orang di sekitar kamu. Tantangannya adalah siapa yang kamu dengarkan, suara siapa yang kamu dengarkan, mimpi siapa yang kamu dengarkan gitu. Karena tantangannya tantangannya buat kamu adalah Seven of Wands gitu, berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu. Kompetisi juga bisa. Apakah kamu ketika Seven of Wands jadi tantangan, apakah kamu akan mundur dari mimpi kamu, dari prinsip kamu, dari apapun itu karena kamu lebih mendengarkan semua orang yang ada di sekitar kamu gitu ya. Ini sebuah bahan refleksi sih di bulan September ini, atau sesuatu yang perlu kamu perhatikan ya. Cuman gini,
Tetap ya kamu yang menjalani hidup kamu, aku selalu tekankan kamu yang menjalani hidup kamu yang paling tahu rasanya. Aku cuman memberi perspektif lain, selebihnya kamu yang mengambil keputusan ya. Karena gini, kalau kamu merasa terjebak, kamu merasa buntu, enggak gitu. Karena ketika Eight of Swords itu muncul, ketika kamu merasa terjebak, ketika kamu merasa buntu, itu lebih kepada pikiran kita tuh suka membuat skenario tertentu ya, apalagi hobinya pikiran kita ya, kecenderungan manusia. Kecuali kalau kamu udah sampai di titik level consciousness tertentu, kecenderungan kita adalah kita suka mikirin skenario buruk. Kita suka mikirin skenario-skenario tertentu yang sebenarnya tuh nggak seserem keadaan aslinya gitu ya. Suka mikirin nanti gimana, nanti gitu, nanti gini gitu ya. Kamu nggak mentok, kamu nggak buntu, dan keadaannya nggak serumit seperti yang kamu pikir gitu. Lalu kamu pantas berharga untuk dapetin goals kamu, mimpi kamu, dan memperjuangkan kalau itu yang benar-benar membuat kamu happy ya. Selama intensi kamu tidak dengan sengaja menyakiti orang lain, kenapa enggak gitu ya. Outputnya adalah ini transformasi ya. Gini, transformasi ini sebagai output kamu bisa jadi dimulai dari sini ya. Kamu, oke, gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman gue gitu. Jadi transformasinya dimulai dari diri kamu ya. Ketika kamu memulai itu semua, kayak semesta akan bersinergi di balik layar, membukakan pintu buat kamu, mendatangkan orang-orang tertentu. Aku ngomong gini nih, aku sambil merinding loh, bacain reading kamu. Semesta akan buka jalan buat kamu, tapi ketika kamu menolak, kamu resisten untuk berubah, mungkin semesta yang akan intervensi ya untuk kamu, untuk membawa kamu kembali ke track kamu yang seharusnya gitu. Karena kita semua mmm, membawa pelajaran hidup tertentu, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dengan perjalanan hidup kita saat ini. Ketika kita keluar jalur, mungkin semesta akan intervensi untuk membawa kita kembali ke jalurnya kita. Devil. Ada hal-hal tertentu yang menghentikan kamu. Ini lebih kepada ada sesuatu di pikiran kamu sih. Kayak kamu kejam gitu, suka berbicara sama diri kamu. Ada perilaku tertentu yang sebenarnya kamu perlu perhatikan nih untuk jangka panjangnya baik atau enggak. Karena devil itu pertama energi obsesi, lalu berikutnya energi apa ya, hal-hal duniawi. Aku nggak bilang nggak boleh hal-hal duniawi, tapi ketika hal-hal duniawi itu kebanyakan atau kita jadi ketergantungan, disitulah ketidakseimbangan itu terjadi ya. Dimana bagusnya segala sesuatu itu seimbang gitu. Sama contoh gini aja, kayak aku nggak masalah dengan alkohol gitu, tapi ketika seseorang ketergantungan sama alkohol, hidupnya berhenti berfungsi tanpa alkohol, nah itulah masalahnya di situ. Ini pendapat aku pribadi aja ya, mungkin kita punya pendapat yang berbeda. Tower, lihat lihat kayak ada sesuatu yang stagnan ya, ini tower, goncangan, ini transformasi ya. Bisa jadi towernya itu adalah di momen inspirasi, di cara berpikir kamu mendapat pencerahan, kamu melihat hal-hal yang tadinya kamu nggak lihat, karena di sini blessing-nya kamu sudah melewati proses berpikir dan merenung ya. Jadi kayak semesta, karena tower itu nggak selalu harus goncangan besar di hidup kita, bisa, tapi kadang momen tower itu adalah cara cara berpikir yang berubah, cara hidup yang berubah gitu. Setelah apalagi ada energi hermit di sini, ada proses berpikir, merenung, atau mengambil waktu sendiri untuk bisa berpikir dengan jernih. Three of Wands, menunggu. Pesannya adalah kamu nggak perlu menunggu, kamu yang membuat perubahan perbedaan itu ya. Jadi kamu yang bergerak. Queen of Cups, dengarkan intuisi kamu. Hati-hati dengan orang yang manipulatif ya. Hati-hati orang yang bermain-main dengan pikiran kamu dan emosi kamu. Karena gini, dia mengkonfirmasi, harusnya ini kartu yang vibe-nya positif ya. Tapi dia mengkonfirmasi si Eight of Swords gini ya. Ada orang-orang tertentu di hidup kamu yang mengatakan hal-hal tertentu. Atau dia tahu gimana caranya bermain-main sama emosi kamu, pikiran kamu, kayak tahu titik lemahnya kamu gitu ya. Ini sebuah reminder buat kamu untuk lebih mindful dengan orang-orang seperti ini di hidup kamu ya. Supaya kamu lebih aware dan mereka nggak terus-terusan kayak gitu. Lihat Seven of Wands-nya keluar lagi. Udahlah fix. Aku udah menyampaikan apa aja yang udah perlu aku sampaikan. Oke, yang satu lagi. Ups, jatuh. Ada storm, perubahan, transformasi, pergantian musim. Ada yang berat. Ada sesuatu yang berat dan kamu tahu ini sesuatu yang berat dan kamu perlu jujur, yang tadi aku bilang perlu lihat dengan jujur. Apakah ini keadaannya bisa berubah ataukah masih bisa diperjuangkan? Pendapat siapa yang kamu dengarkan? Karena ada energi transformasi dan perubahan, pergantian musim juga ya. Ini tuh vibe-nya positif banget gitu. Untuk apapun yang kamu bangun, ini menandakan sebuah progres. Ini ada sesuatu yang berat, tapi ini juga bisa berbicara pengorbanan kamu untuk mencapai satu titik yang mau kamu tuju. Lalu yang berikutnya ini berbicara tentang keluarga, rumah. Mungkin di sini sesuatu yang signifikan itu berhubungan dengan anggota keluarga kamu ya, suami, istri, anak, ayah, ibu.
Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.